Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati dan kami muliakan ahli musibah, keluarga berkeluarga di rumah duka ini. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jiran tetangga, kaum kerabat, ahli tajiah yang dirahmati Allah. Bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun menghadang perjalanan hidup kita, senantiasa dituntut untuk berusaha meningkatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iringan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita kembalikan segala pujian itu kepada Allah yang berhak menerima atas segala pujian, tidak sekedar ucapan yang sekedar kebiasaan menumpang lewat begitu saja, tetapi dapat membukakan hati dan pikiran kita yang seluas-luasnya, sehingga di balik rasa duka sungguh pun berat kita rasakan, baik secara fisik maupun secara moral dalam menghadapinya. Namun insya Allah kita dapat memetik hikmah dan pelajaran yang jauh lebih tinggi, lebih besar dari yang rasa duka yang kita tanggungkan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita golongan umatnya yang sesungguhnya, suka dan duka silih berganti yang kita jumpai menjadi pemupuk keimanan kepada kita. Semakin sempurna kita menjadi hamba-Nya Allah, semakin sempurna kita menjadi umatnya Rasulullah, dan semakin sempurna kita golongan orang-orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang insya Allah dapat jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli musibah beserta seluruh keluarga berkeluarga di rumah duka ini yang kami hormati dan kami muliakan, yang sesungguhnya kalau dari jalur aturan adat istiadat, sesungguhnya kami ini adalah mora atau hula-hula dari adinda kami Saleh, karena kebetulan orang rumahnya ini adalah adik kami. Dari dia ini barisan anak boru kami, itulah dia. Nah, kalau dari segi adat ini, tapi karena kami tidak menempatkan adat itu paling ke depan, tetap aturan agama itu yang paling tinggi nilainya. Karena dia posisinya mengambil adik kami, ya sudah adik ipar kami, saudara kami saja. Jadi almarhumah ini adalah boru kami yang sudah didahului oleh amang boru kami itu. Nah, jadi dalam hal ini khusus kepada ahli musibah berkaitan dengan masalah kematian, sebenarnya bukan kali pertama yang kita dengar, kita tahu dan kita hadapi. Jauh sebelum kita paham apa itu kematian, belum pernah kita lihat, kita dengar dan kita tahu, sudah duluan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap yang hidup ini berhadapan dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kata-kata kullu tidak ada terkecuali, siapapun orangnya, sehingga status sosial, karir dan prestasi
ekonomi yang diraih sama sekali tidak mampu untuk menebus, jangankan untuk menggagalkan kematian, menunda sesaat pun tidak bisa. Berarti kita ini semua sama halnya dengan perjalanan amang boru kami di rumah ini. Begitu juga perjalanan bau kami yang baru 3 hari yang lalu meninggalkan kita semuanya. Kita ini pun berarti nunggu giliran. Nah kalau begitu, kematian itu apakah karena usia yang tua renta? Tidak. Ataukah kematian itu karena sakit parah yang berkepanjangan? Juga tidak. Kematian itu adalah janji ruh kembali kepada Allah. Sakit dan sebagainya itu adalah merupakan likulli syai' syabab. Setiap sesuatu itu mempunyai sebab. Ada kadang-kadang sebabnya gara-gara nguak. Gara-gara nguak nggak balik lagi. Ini tengoklah. Ini kalau ku tengok muka-muka kita yang hadir malam ini gawat ini. Nggak ada harapan kita ini. Nggak ada harapan bisa menghindar dari kematian. Nunggu giliran semuanya ini. Ada yang mau ku kasih tahu yang sudah dekat? Oh, jangan. Kurasa gak usah. Gak usah cemas dia nanti. Cemas dari kalaupun masih ada sisa-sisa kembang loyang gak enak dia lagi makan itu. Kalau kasih tahu siapa yang sudah dekat. Lagi pula macam mana ngasih taunya siapa yang sudah dekat, kurang aku pun gak tahu. Gak ada yang tahu kan? Tak ada. Itu mutlak hakullah. Tapi pasti. Jadi dengan demikian pantas kita sering mendengar, tahu, bahkan menyaksikan kalau dari urutan kelahiran banyak sudah yang meninggal jauh usia yang lebih muda dari kita pun yang meninggal. Berarti benar kematian itu bukan karena usia tua renta. Soal sakit, banyak yang sakit lebih parah, bahkan sudah menjalani 2 bulan di ruang ICU, tidak sadar sama sekali. Aplusan jiran tetangga kaum kerabat membesuk, malah yang membesuknya tadi pulang dari situ duluan pula meninggal daripada yang dibesuk. Ada terjadi kan? Banyak terjadi model itu. Apa sebab? Belum janji. Belum janji. Karena memang lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langit dan bumi seluruh isinya ciptaan Allah dan miliknya Allah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Yang menghidupkan dia, yang mematikan dia. Kedua-duanya ini tak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu menghidupkan dia. Kalau nggak percaya, coba hidupkan yang sudah dimatikan oleh Allah. Kalau memang merasa hebat, nggak usah lembu kerbau besar kali, udang kecepe aja nggak kecepe. Coba hidupkan. Beli udang kecepe 1 keranjang, coba ternakan di bak itu. Nggak bisa. Karena menghidupkan itu miliknya Allah. Allah punya hak itu. Itu dia. Makanya giliran tanam-tanaman memang sudah rupanya innahum ala raj'ihi laqadir. Al-Fatir, surah Al-Fatir. Ya.
Ternyata setiap yang kuciptakan itu kata Allah adalah punya batasan, punya ketentuan, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Giliran tanaman ini mati, bagaimanapun cara kita merawatnya, kasih pupuk ini, siram kayak gini, kita jagai malam-malam pun kayak gini, kipas, mati. Itu kan. Makanya nggak usah aku kasih tahu yang sudah dekat mati tadi. Payah kasih tahunya karena aku pun nggak tahu. Itu. Nah, kemudian wayumi, aku yang mematikan kata Allah, yang menghidupkan pun adalah Allah, yang mematikan pun adalah Allah. Mana buktinya? Kalau kita mau mundur kepada sejarah, orang yang paling berkuasa sepanjang perjalanan bangsa dan negara yang kita cintai ini adalah Bapak almarhum Muhammad Soeharto. 32 tahun menjadi presiden saja. Belum lagi sebelum dia jadi presiden, jadi pimpinan jenderal dan sebagainya. Itu. Yang dokter spesialis mengawasi makanan minumannya bebas dari bakteri segala macamnya, spesial. Sampai sudah dibuatkan jantung bantuan dari luar untuk memompakan denyutan nadi jantungnya, perjalanan darah. Giliran Allah mematikannya, yang membuat jantung tadi pun mati. Itu mati itu pun nggak bisa. Karena yuhyi wa yumi, berarti kedudukan, kekuasaan, status sosial, karir dan ekonomi, atribut yang disandang sama sekali tidak bisa menggagalkan kematian. Jangankan untuk menggagalkan, menunda sesaat pun tidak bisa. Apa sebab? Berkaitan dengan ruh. Ini persoalan ruh ini sudah duluan berjanji kepada Allah pada masa Lauh Mahfuz. Disebut adalah masa ajali. Kau kode apa kau bikin tuh asal? Tahu aku itu masukmu untuk ngasih tahu air ke belakangan gitu. Kurasa pun gitu, aku lupa bawa air dari rumah tadi. Mana Pati? Kau pun Pati. Tuh. Balik aku bantu-bantu kau diangkat. Nah, aku teruskan sikit lagi nih. Nggak usah para sirup ini tentang hari raya terus sirup gitu, nggak usah. Kan jadi lupa pun aku sampai mana tadi gara-gara ini jadinya ini. Bapak Presiden. Iya itu. Bapak Soeharto. Ternyata rupanya tak bisa ditunda. Kurang apa lagi sih pengawasan itu. Ini ya cuma rupanya. Jadi kok lama kali lah prosesnya ini. Nggak mudah. Kita ngambilnya ke setapak sana, lain cerita kan. Kalau gitu ku coba dulu sedikit boleh ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nih kita lanjut dulu. Berarti kalau begitu, kedudukan, kekuasaan, status sosial apapun namanya, itu tidak ada jaminan yang bisa. Jangankan menggagalkan kematian, untuk menundanya pun tak bisa. Karena sudah ada janji ruh pada masa ajali. Semasa ruh belum ada tubuh, jasad ini belum ada. Seluruhnya adalah ruh. Sampai ruh kecoa, ruh pun. Bapak tahu pun? Tahu. Kok tahu? Umpan mancing. Kok satu aliran ya?
Pikir nggak tahu. Pemain juga. Oh, satu pengajian. Sampai sama antang kan. Apa pas itu? Nah, aku belokkan aja lah, jangan itu lagi. Karena itu kaji kita aja nanti ujungnya itu. Nah, iya, baik. Jadi semasa roh ini Allah sudah pertanyakan, kumpulkan itu seluruhnya di Lauh Mahfuz, sebutan pada masa ajali itu. Sepakat seluruhnya sudah memberikan jawaban. Bala syahidna, pengakuan kepada Allah, taat dan patuh terhadap keputusan Allah, termasuk adalah ketetapan untuk balik kepada Allah. Ini kita pun nunggu ini Pak, nunggu. Makanya yang muda-muda ini pun jangan tertipu karena mudanya. Jangan kalian pikir, Allah kita ini kan rematik belum, masa murad belum, masih lamanya ini. Oh, belum tentu. Belum tentu. Gak usah pucat-pucat topi. Ini kok awak pulang katanya. Kau pikir ini abang ini kalau nakutin, kau pikir. Banyak orang tertipu karena usia muda. Ternyata rupanya persoalan mati bukan tua renta, bukan sakit yang parah. Janji roh balik. Ini kau ingat pada waktu itu ada artis lagi tenarnya dan cantik meninggal dunia. Kau tahu kau? Kuno kali kau itu bukan kau. Nike Ardila. Oh, udah lama kan? Aku yang model-model itu hafal aku itu. Yang cepat aku lupakan nenek-nenek. Yang model-model itu lama aku ingat itu. Fofi Marsuri kan? Itu kan? Iya dia nggak ada itu kan? Kami banyak sepaham. Gak sepantaran kitab kita ya. Nanti sekali satu perahu kita. Nah, teruskan sedikit lagi. Nah, jadi kalau begitu rupanya, apabila janji ruh balik kepada Allah sudah ditegaskan oleh Allah, likulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum, apabila sampai janjinya untuk balik kepada Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia nggak mau mundur sedetik pun, tak mau dia mundur. Saat itu ditinggalkannya tubuh ini. Jadi jangan kalian pikir karena memang usia masih muda, otot masih kekar, fisik masih kuat, perjalanan perjuangan separuh payah, besar peluang masih lama ini. Oh, nggak tentu. Ada yang sudah gemetar-gemetar begitu lama kok nggak mati-mati. Udah lama, hanya di tempat tidur itu saja. Balikan baru bisa berbalik. Ngasih tahu dia buang air kecil, buang air besar pun dia tak bisa lagi. Ngasih tahu lapar sama kenyang pun nggak tahu lagi. Sampai-sampai kadang-kadang keluarga mengatakan, kalau memang ini sudah menjadi sebab dia balik kepada Allah, kami sudah ikhlas. Artinya apa? Lebih cepat, lebih baik sama dia sudah. Cepat tidak usah. Kan ini merepotkan aja ini. Untungnya nggak ada lagi ini. Tengoklah. Ya. Tapi belum waktunya. Nah, tengok. Belum waktunya. Malah ada yang masih sangat-sangat kita butuhkan. Sekiranya bisa ditebus, aku mau nyumbang untuk nebusnya. Asalkan hidup dia lagi. Siapa? Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Jabir kan? Syekh Jabir.
Ustaz Jepri, Bukhari. Ustaz Zulkarnain. Berapa satu orang aku mau asal hidup dia. Karena dia adalah lampu, dia adalah pelita. Lewat ungkapannya tidak sedikit manusia balik kepada yang lurus. Subhanallah. Tapi ternyata rupanya karena ini adalah hak Allah, janji ruh balik kepada Allah. Berarti bukan obat yang tidak bagus, bukan dokter yang tidak ahli, bukan keluarga yang tidak sayang, tapi memang ketetapan Allah itu tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Maka sikapilah, sambutlah itu benar-benar dengan aturan Allah itu juga. Bagaimana? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita ini nunggu giliran. Siap-siap, muda, separuh baya, apalagi tua. Gemuk-gemuk ninggal, gemuk aja ninggal apalagi kurus. Ngapain kau tembak? Merasa kau gitu mulutmu. Itu gemuk-gemuk ninggal. Sayang bininya sama dia ninggal. Apalagi bininya agak kasar-kasar pula sama dia. Lebih cepat ninggalnya. Itu. Nah, baik, itu persoalan ninggal yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau begitu berkaitan dengan kematian tidak ada terkecuali, karena Rasul sempurnakan ungkapan berkaitan dengan kematian ini, al-mautu babun. Kematian itu adalah seperti pintu. Kullin nasi dakhiluhu, setiap manusia melewatinya. Tak ada bisa menghindar. Ini kapan, antri ininya. Kalau ku ingat itu ya Allah, banyaknya masih rencana aku. Ini ngeri. Nah, sekarang mati sudah duduk dalam keyakinan kita tidak bisa menghindar. Lalu rupanya Rasul sampaikan lagi, yattabi'ul mayyiti salasa, yang mengiringi jenazah itu hanya 3. 2 kembali. Pertama harta benda, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun banyak mobilnya, paling-paling mobil itu mengiringi jenazah dari belakang. Yang punya mobil sendiri enggak di mobil mewahnya, dia naik di mobil yang pakai seringai. Ini depan mobil yang terakhir itu Siapa yang mau cepat naik itu? Kau mau pit biar atur caranya. Gak usah dulu, nanti aja. Itu. Siap dikebumikan, mobil dia pulang balik. Yang kedua mengiringinya apa? Aduh, keluarganya, ikhwanuhu, saudara-saudaranya siap dikebumikan balik semua. Yang tinggal cuma satu, wa amalu, hanya amalnya. Nah, kalau begitu kita harus diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepadaku, percaya kepada yang kusampaikan, kata Allah, kau jangan dilalaikan, kau jangan dilengahkan, kau jangan ditipu, karena urusan harta benda, urusan status sosial, urusan anak cucu, lalai dan lengah dalam mengingatku, artinya beribadah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang dilalaikan karena urusan dunia, urusan anak cucu, lalai beribadah, fa ulaika humul khasirun,
mereka itu golongan orang-orang yang merugi. Benar. Ternyata tadinya nih begitu sampai dikebumikan, pulang semua, yang tinggal mendampingi dia setia adalah amal ibadahnya. Sementara mengejar prestasi karir urusan keduniaan yang kadang-kadang menjadi sebab kita lalai dan lengah dalam ibadah. Ibadah makin ringkas, kadang-kadang dari sebab dosa karenanya, padahal itu bakal ditinggalkan. Maka Imam An-Nawawi mengingatkan, jangan kau hancurkan yang pasti kau jumpai, disebabkan karena yang pasti kau tinggalkan. Mana yang pasti kau jumpai? Alam kubur. Situ awalnya mulai adalah alam barzakh. Mana yang pasti kau tinggalkan? Alam dunia. Ini memikirkan urusan dunia enggak karu-karuan. Sementara ini bakal ditinggalkan. Nah, maka dengan demikian berarti di sini dengan berpulangnya bau kami menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada ahli musibah, semua adik-adik kami yang ada di rumah ini kiranya dapat memetik pelajaran dan hikmah yang jauh lebih tinggi dan lebih besar dari rasa duka yang ditangguhkan. Artinya apa? Ternyata adalah yang diberitakan oleh Allah itu tidak perlu diragukan, mutlak muqayyad kebenarannya. Maka jadikanlah dalam menata dan menghiasi kehidupan di dunia ini tidak menjadi sebab lalai dan lengah persiapan kita yang pasti akan kita hadapi, yaitu kematian. Nah, karena bau kami ini meninggalkan anak-anak, adik-adik kami di rumah ini, cucu dan seterusnya. Sebenarnya ini sama Saleh aku sampaikan, keadaan seperti ini kan duluan Abang Leh mengalaminya. Menurut saya dulunya saya itu sudah begitu hebat, sudah berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Menurut saya sudah maksimal itu kulakukan. Sampai-sampai tidak banyak bisa membuat jadi sejarah pada masa itu tahun 80-an. Orang tua yang setua itu dibonceng dari kota Cane ke Medan ini naik kereta danga-danga. Karena butuhnya rasanya saya membuat bubuk di Karya Bakti. Dan bubuk yang membuat rumah di Karya Bakti yang membuat itu, aku menyadari sepenuhnya bukan karena karir, prestasi dan kehebatanku, tidak, tapi adalah buah doa dari para mama ini, buah doanya. Dan aku tidak merasakan kepuasan dan kebahagiaan memiliki gubuk seperti itu tanpa ditempati oleh orang tuaku. Sedangkan dia tidak mampu lagi naik bus dari kota Cane begitu jauhnya kemari. Mendengar suara bus itu aja pun mual rasanya dia. Ku boncenglah naik kereta Super Cup 700 dulu. Naik Super Cup 700. Habis subuh berangkat dari sana, ku gendong pakai kain panjang, siapkan semua alat-alat dia, nasi-nasinya, telepungnya. Dia tidak tahu karena aku di depan membonceng dia sambil berjalan. Ku ajak dia cerita supaya dia jangan tidur, padahal muka aku basah bikin air mata. Karena aku ingat, aku membawamu masih pakai kereta. Tapi terasa bagiku hanya perjalanan 1 hari. Bagaimana aku dulunya besar-besar dalam gendonganmu, yang kadang-kadang kau gendong aku sambil kau merumput padi, sambil membersihkan tanaman untuk kebutuhan makan kami dalam gendonganmu. Nangis nggak bisa direm. Subhanallah. Menurut saya sudah maksimal itu kulakukan.
Ternyata setelah dia tidak ada lagi, ya Allah. Barangkali di kampung kita, di kota Cane, kota Cingkam 1 itu, kampung kita sana itu juga pembuka sejarah. Karena mama saya itu meninggal, kami anaknya 6 laki-laki, 1 cuma perempuan di atasan saya. Begitu dia meninggal, datang kata Bilal jenazah perempuan, maaf nak ya, karena ini mamamu perempuan, gak usah kalian ikut memandikannya, kami sajalah yang mengurusnya, melaksanakan perlu payah memandikannya. Kata Bilal perempuan ini, saya stop, tidak, maaf, ini mama saya, ini darah dagingnya, ini adalah air susunya, dan kami dimandikannya sampai kami mampu mandi sendiri, baru tidak dimandikannya. Kami dulunya ditidurkannya di pangkuannya, ia kipas-kipas, ia garuk-garuk, sungguh pun dia sempoyongan tidak tertidur karena kami, tapi dia tidak relakan 1 ekor nyamuk menyentuh kami. Aku yang mengatur itu. Siapkan adik-adikku laki-laki semua pakai perasaan, siap semua. Ayo kita mandikan mama. Mama sudah kenyang penderitaan karena kita. Masing-masing kita ini sampai mampu mandi sendiri, baru tidak dimandikannya lagi. Ayo kami angkat tubuh yang sudah tua renta, karena dia wafatnya usia 84 tahun. Cukup keriput sudah, rambut sudah memutih, kulit yang sudah keriput. Siraman air pertama yang kutuangkan, kusaring dengan tanganku supaya jangan rasa sebagai adab, mengenai keningnya, membasahi rambut, kusatukan ke mukanya, iringan dengan air mata dan tangisanku yang tidak bisa kubendung. Ya Allah, kenyang dia penderitaan karena kami dimandikannya dulu, kami dicebokkannya sampai mampu cebok sendiri, baru tidak dimandikannya. Dia karena penderitaan disebabkan kami yang sekian banyak ia besarkan. Ampunkan dia ya Allah, jadikanlah seluruh penderitaannya karena kami menebus segala dosanya. Jadikanlah doa dan perjuangannya menjadi amalan tersimpan di sisimu ya Allah. Tak bisa dipertahankan. Jawabannya sambil terisak-isak mengusap badannya. Ku gosok tangannya, sabuni kulit yang keriput. Tangan inilah ya Allah yang membelaiku, yang menggendong aku, yang mengangkat aku, yang menimang-nimang aku dari dulu ya Allah. Kalau ada kesalahan karena tangannya ini, ampunkan dia ya Allah. Tak bisa aku pertahankan. Makanya sampai sekarang ini Saleh, asal berkaitan dengan orang tua aku ceritakan, aku jadi laki-laki cengeng. Tak sanggup aku. Subhanallah. Ternyata apa yang kulakukan terhadap orang tua semasa hidupnya itu tidak seberapa rupanya. Tidak seberapa rupanya. Sekarang ini, jangankan manjanya, jangankan kasih sayangnya, marahnya pun aku rindukan. Aku rindu sama marahnya. Kepingin aku. Ya Allah, luar biasa. Semua setiap badannya yang kusentuh, kusapuni, kugosok, membuat aku semakin tidak bisa kurek. Ini bahunya yang menggendong aku, yang berkelupas, yang berbekas membawa gendongan, besar-besar dalam gendong. Ya Allah, itu dia. Maka karenanya harapan kita bersama, semoga Adinda Saleh
Pati, dan seluruh keluarga. Jangan kalian merasakan kalian sudah berbuat banyak kebaikan terhadap Bowo. Hanya kalian padakan dengan doa sesudah sholat. Karir dan prestasi, sungguh pun otot yang kekar, fisik yang kuat, pikiran yang cerdas, sampai kalian menyandang atribut, bukan kehebatan dan kecerdasan kalian semata-mata. Itu adalah darah daging Amang Bowo. Itu adalah air susu Bowo. Jangan itu kalian lupakan. Jangan itu kalian lupakan. Kalau begitu, kapan saja dan di mana saja kalian teringat kepada Amang Bowo, kepada Bowo, langsung khususan ila ruh abi wa ummi al-fatihah waladhdallin amin. Sampaikanlah ya Allah fadilah keutamaan Ummul Quran kalamu yang mulia ini Allah kepada arwah ayah dan omah. Jangan dipadakan hanya pada waktu siang sholat saja, kapan saja dan di mana saja. Insya Allah. Satu riwayat yang terakhir saya kemukakan. Ulama-ulama ahli hikmah dalam sebuah ungkapannya, bagaimana keadaan orang-orang yang berada di alam barjah itu seakan-akan adalah ada identik kemiripan dengan keadaan manusia yang ada di dunia ini. Pada saat adanya pertolongan misalnya dari Bapak Lurah, ada bantuan, rame-rame ke kantor Lurah untuk ngambil bagian. Pada saat kapankah itu? Pada saat ada orang yang kirim doa, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian ada yang tidak mau berangkat ambil bagian dan ditanya, kenapa Bapak, kenapa Ibu tidak mau ke sana ambil bagian? Lumayan Bu. Jawaban dia apa? Saya bukan tidak mau ikut ke sana ambil bagian, tapi karena saya tinggalkan anak-anakku sekian masih hidup di dunia, cucuku sekian masih hidup di dunia, dan mereka silih berganti terus-terusan mengirim kepada saya. Saya rasakan kirimannya bukan sekedar cukup, tapi kurasakan adalah mewah dan lapang. Maka tidak perlu aku berebut ambil bagian ke sana rame-rame. Berarti ini apa maknanya? Keluarga kita yang telah mendahului menunggu bantuan kiriman dari kita yang masih hidup. Jangan kita sampai lupa, lalai dan lena. Nah baik, kemudian terakhir sebagai penutupnya, setelah Bowo, Amang Bowo, kedua-duanya tidak ada lagi. Maka harapan seluruh keluarga besar di rumah ini, apakah barisan adik-adik kami atau tak ada misalnya barisan abangan kami misalnya, supaya menggantikan posisi Amang Bowo dan Bowo untuk menyatukan, memelihara kekeluargaan ini tidak menjadi berpecah belah setelah tidak ada ayah dan omah lagi. Nah barangkali ini yang dapat kusampaikan. Ucapan terima kasih, iringan mohon maaf, sabar, tabah dan tawakal. Buktikan kasih sayang kepada orang tua dengan tidak lupa dalam mendoakannya. Barangkali demikian. Dan